Barusan yang kalian lihat adalah Menara Kompas, teman-teman. Salah satu news outlet terbesar di Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa news outlet Indonesia, contohnya Kompas, sulit sekali menjadi news outlet internasional? Mari kita bahas. Ini bukan berarti media kita jelek loh, teman-teman. Faktanya, Kompas itu raja di pasar media online Indonesia. Dengan 43% pembaca media lokal, itu bacanya Kompas. Tapi pertanyaannya, kenapa dominasi di dalam negeri nggak otomatis bikin mereka bisa ekspansi ke luar negeri? Yuk kita bedah bareng. Sebelum tahu alasannya, kita harus tahu dulu nih, apa sih karakteristik media internasional itu? Jadi, karakteristik ini akan dibagi menjadi 4 bagian menurut para ahli di bidangnya. Karakteristik pertama, dan yang paling dasar dari sebuah news outlet internasional, menurut TUSU, adalah memiliki jangkauan distribusi yang melampaui batas-batas negaranya sendiri. Artinya apa? Artinya berita mereka dibaca dan diakses oleh orang-orang di berbagai belahan dunia. Nah, bagaimana dengan Kompas? Secara teknis, Kompas itu memang bisa diakses di lebih dari 200 kota di 90 negara. Namun pada praktiknya, Kompas memiliki fokus utama pada distribusi fisik dan digital di dalam negeri. Pasar utamanya adalah pembaca Indonesia, yang terlihat dari data demografi pembaca yang mayoritas berada di Jakarta, Jawa Barat, dan provinsi besar lainnya di Indonesia. Jadi, meskipun aksesnya ada di berbagai dunia, fokus distribusinya masih sangat domestik, teman-teman. Selanjutnya, menurut TUSU, kontennya harus disesuaikan untuk audiens global yang seringkali berarti menggunakan bahasa internasional yang universal, seperti bahasa Inggris, agar bisa dipahami oleh lebih banyak orang. Di sini, letak salah satu tantangan terbesar Kompas, mayoritas konten Kompas disajikan dalam bahasa Indonesia, yang secara otomatis pasti membatasi jangkauan audiensnya. Walaupun sudah ada kompas.id yang berversi bahasa Inggris, disebutkan bahwa jumlah pembaca di pasar internasional masih tidak banyak. Selain itu, fokus kontennya sangat domestik, membahas isu-isu seperti politik, ekonomi, dan juga sosial dalam negeri yang mungkin kurang menarik bagi audiens global. Karakteristik yang ketiga yang sangat penting. Menurut Gineken, adalah memiliki kantor biro atau setidaknya koresponden yang tetap tersebar di berbagai negara untuk melaporkan berita langsung dari lokasi. Poin ini, Kompas masih belum memenuhi kriterianya. Kompas hingga saat ini tidak memiliki kantor-kantor biro di luar Indonesia. Akibatnya, liputan internasional mereka cenderung bergantung pada sumber sekunder seperti kantor berita lain atau menulis jurnalis secara ad hoc atau hanya sementara, bukan dari laporan koresponden tetap yang siaga di negara lain. Terakhir, menurut Joseph Nye, news outlet internasional seringkali berperan sebagai agen soft power. Mereka berpartisipasi dalam diplomasi publik dan menjadi jembatan pertukaran budaya antar negara dengan cara mereka membingkai berita dan menyajikan kepada dunia. Karena fokus bisnis dan editorial Kompas sangat terkait kepada pembaca yang ada di Indonesia, peran dalam diplomasi publik di tingkat global menjadi terbatas. Berita yang disajikan umumnya menggunakan perspektif Indonesia yang ditujukan untuk audiens Indonesia. Hal ini membuatnya lebih berfungsi sebagai media informasi untuk warga negara sendiri, ketimbang sebagai alat diplomasi atau pertukaran budaya yang aktif di panggung internasional. Jadi, pada kesimpulannya, penghambat utama Kompas untuk mendunia adalah orientasi pasarnya yang domestik. Mulai dari bahasa, pilihan topik berita, sampai infrastruktur yang belum dibangun untuk skala global. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, dibutuhkan investasi finansial yang luar biasa besar dan perubahan total dalam strategi konten dan bahasa. Ini bukan hal yang mudah dan butuh komitmen jangka panjang yang sangat kuat. Menurut kalian bagaimana? Apa faktor yang bikin media Indonesia itu sulit